Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir 3 teman saya dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Nagom Al-Quran. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Ramadhani Nur Fajriah sebagai moderator, dan di samping saya ada Saya Dayanti, saya Fajriah. saya Anggi Mazza Zulfina. Teman-teman, saat ini sudah hadir Ustazah Mastia di tengah-tengah kita. Sebelum itu kita akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Ustazah Mastia Saluhu. Beliau adalah seorang qari'ah internasional yang juga merupakan seorang alumni dari kampus tercinta kita, yaitu Universitas PTIP Jakarta. Kita langsung saja berbincang langsung dengan Ustazah Mastia Saluhu. Assalamualaikum Ustazah Mastia. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas kesediaan waktunya sudah mau membagi ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah. Oke Ustazah, jadi hari ini kita akan belajar tentang ilmu nagom, yaitu nada baiyati. Nah, untuk pertanyaan pertama aja, langsung aja Ustazah ya. Gimana sih Ustazah awal mula Ustazah nih belajar ilmu nagom sampai akhirnya sekarang Ustazah menjadi qari'ah internasional seperti yang kita tahu semuanya? Oke. Boleh diceritain Ustazah? Boleh. Ini kita sapa teman-temannya apa nih? Apa? Sapa teman-temannya yang nonton apa? Teman-teman, sahabat-sahabat atau apa? Teman-teman aja. Teman-teman. Oke. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aku seneng banget. Pertama-tama mau bilang makasih banyak buat PT IKI sudah selalu melibatkan aku dalam setiap tugas mahasiswanya. Alhamdulillah kali ini aku mau meluruskan dulu. Tadi Nia menyampaikan bahwa tugasnya tentang nada baiyati ya. Jadi nada itu berbeda dengan lagu. Yang namanya baiyati itu lagu, bukan nada. Kalau nada itu tinggi rendahnya suara. Jadi kalau suara naik itu namanya nada tinggi. Suara turun namanya nada turun. Nada rendah. Nah, pada saat kita lagi membahas lagu baiyati, berarti kita boleh menggunakan istilah lagu baiyati atau irama baiyati. Gitu ya. Begitu ya teman-teman, bahwa perbedaannya. Jadi kita sepakat dulu nih, kalau kita mau menyebut baiyati berarti sebutannya adalah lagu atau irama. Lagu atau irama, gitu ya. Nah sekarang tadi pertanyaannya adalah gimana ceritanya nih sampai bisa jadi qari'ah gitu ya. Pertama belajar tilawah. Terus yang kedua sungguh-sungguh belajarnya. Terus yang ketiga punya target pencapaian di setiap belajar. Misalnya aku pikir ini bukan cuma untuk jadi qari'ah internasional ya. Kalau kita punya niat belajar kan nggak mungkin belajar doang, nggak ada targetnya, karena nanti nggak bisa dievaluasi kita bisa apa dalam waktu berapa lama gitu kan. Nah misalnya kayak kampus lah, kita kuliah kan pasti ada batasnya kan, sampai semester 8 maksimal harusnya ya kan. Nah artinya jangan cuma yang penting kuliah, tapi kan harus ada target, aku selesai kapan, aku bisa menulis di semester berapa gitu kan. Nah jadi sama pas waktu belajar tilawah itu juga aku mondoknya tuh misalnya di pondok 1 khusus belajar lagu, nanti pindah lagi ke guru yang lain belajar tajwidnya, terus pindah lagi ke guru yang lain belajar suaranya kayak gitu. Tujuannya adalah bisa baca Quran benar dan indah. Kan benar doang kan kita bisa ya belajar tajwid, baca benar, tapi kan belum tentu indah nih secara suara iramanya gitu. Makanya targetnya itu adalah bisa punya bacaan yang benar dan pembawaannya indah gitu. Kalau untuk cita-cita jadi qari'ah internasional itu enggak ada sama sekali di kamus cita-citanya tuh mau jadi qari'ah internasional, tapi belajarnya sungguh-sungguh. Nah, karena dari belajar sungguh-sungguh itu akhirnya membawa saya jadi qari'ah internasional. Betul. Masya Allah. Ya, jadi tuh cita-cita tuh penting, tapi kesungguhan dalam proses itu lebih penting. Karena kalau udah sungguh-sungguh nggak mungkin ada hasil. Ya kan? Kalau misalnya udah ada hasil, prestasi itu akan, kesempatan untuk berprestasi itu akan ada aja gitu. Karena kita udah punya modal kan. Beda sama belajar
yang penting ngaji, ya gitu kan? Ada yang penting hadir berkahnya, yang penting dapat tiduran di majelis ilmu juga nggak apa-apa, dapat berkahnya. Iya sih, tapi kalau ada yang lebih baik daripada sekedar dapat berkah, misalnya punya kemampuan untuk bisa diajarkan kembali ke orang, gitu kan? Bisa sharing pengalaman kayak gini. Kalau aku nggak sungguh-sungguh kan, mungkin nggak akan dapat kesempatan kayak gini karena nggak akan ada Mastia Qori'ah Internasional yang dicari, kan nggak ada karena dulu cuma yang penting bisa ngaji, enggak, yang penting bisa ngaji, punya pencapaian yang oke, bisa bermanfaat. Ternyata ini salah satu manfaatnya. Masya Allah, teman-teman, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar saja ya, Masya Allah. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus bersungguh-sungguh. Nggak asal yang penting, tapi sangat penting. Ya. Benar saja ya, Masya Allah. Oke, pertanyaan pertama sudah terjawab. Ada dari teman-teman, ada yang mau bertanya? Sebenarnya apa sih yang membuat album Bayi itu berbeda dari album-album yang lain dalam bacaan Al-Quran Nusantara? Jadi itu yang kita kenalkan sebenarnya lagu bukan cuma Bayati aja ya. Lagu atau irama tuh ada 7 yang familiar. Tapi ya yang masyhur. Ada juga Banjaka, ada juga Kurdi. Tapi itu kalau Kurdi mungkin lebih sering denger ya, karena murotal istilah Kurdi. Tapi kalau Mujawwad itu 7 lagu itu aja. Nah, Bayati ini salah satu lagu yang hampir bisa dibilang lagu wajib lah, lagu wajib ketika kita mau belajar seni tilawah Al-Quran. Kenapa? Kalau bicara soal PMTQ-an ya, nggak boleh qori atau qori'ah itu tampil tanpa membawa lagu Bayati. Gitu. Karakteristiknya itu sebenarnya kalau kita belum sangat mengenal, rasanya tuh kayak perasaan sama aja, ada tingginya, ada rendahnya gitu ya. Setiap lagu tuh ada tingginya, ada rendahnya, ada sedangnya. Itu semua lagu, mau Bayati maupun lagu-lagu yang lain. Nah, yang bikin dia berbeda biasanya kalau di PMTQ-an dia menjadi lagu pertama. Jadi sebelum lagu-lagu yang lain dibawa harus Bayati dulu. Dan Bayati itu terkenal tingkatannya lebih banyak. Kalau lagu-lagu yang lain itu biasanya umumnya 3. Ada yang awalnya, kemudian ada yang sedangnya, bahasa umumnya aja nih, awal, sedang, tinggi, atau awal, tinggi, tinggi banget. Itu semua lagu tuh kayak gitu. Kalau Bayati bukan cuma 3, ada namanya Bayati Qoror, itu rendah banget. Ada lagi namanya Nawa, itu rada tinggian dikit tuh dari Qoror. Abis itu ada Jawabul Jawab. Jadi tuh rendah banget, mulai rendah aja tapi rada tinggian dikit. Abis itu mulai tinggi, abis itu tinggi banget. Nah, untuk mengenalinya mungkin masih syahdu ya, pembawaan Bayati itu masih syahdu karena kan baru awal, kita nggak mungkin langsung ngegas kan. Nah, jadi masih kayak gradasi lah dari awal kalau mau dibawa seluruh tingkatannya. Terus ada variasi-variasi yang kayaknya cuma ada di Bayati doang, misalnya Husaini, Syuri. Nah gitu ya, udah pada tahu kan? Nanti sini contohin ya. Ya gitu, jadi yang membuat dia berbeda, satu, dia menjadi irama atau lagu yang wajib dibawakan kalau dalam PMTQ-an, dan wajibnya itu sebagai lagu utama pertama yang dibawa sebelum lagu-lagu yang lain. Kemudian Bayati itu kan juga adalah lagu penutup. Jadi dia tuh lagu pembuka dan lagu penutup. Pembukanya itu yang tadi tingkatannya banyak. Kalau penutup itu ya 1 kali aja umumnya. Ya, jadi kalau kita mau sholakullah harus ada Bayati dulu. Oh gitu. Ilmu baru di Ustazah, Masya Allah. Gitu ya. Iya. Diawali dengan Bayati, diakhiri dengan Bayati. Mungkin nanti Iya. Nanti kita contohin dan kita praktikkan Bapak. Oke, alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua sudah terjawab. Ada yang mau tanya lagi? Aku ya. Oke. Menurut Ustazah, kenapa lagu Bayati itu menjadi dasar sebelum lagu-lagu yang lainnya?
Oh, menjadi ada wajib, yang tadi irama wajib gitu. Yang tadi Ustazah sebutin kan. Kenapa nggak ada yang lain gitu? Iya. Lagu gitu. Apa ya? Aku nggak tahu lagi jawabannya. Pokoknya udah pakai Tapi gitu. jawabannya kan nggak seru ya kalau langsung bilang karena udah begitu ya. Iya. Apalagi takdir gitu. Enggak ya. Cuma sejauh ini ya harusnya sih ada ya jawabannya kenapa bayati jadi wajib. Cuma aku pribadi juga belum, karena nggak kepikiran bakal ada pertanyaan ini. Jadi tuh nggak bisa ngada-ngadain juga jawabannya. Yang bisa aku jawab sekarang itu adalah turun temurun seperti itu. Kalau lagi lomba kalau lagi lomba. Dan lombanya itu ya lomba per-MTQ yang umum diselenggarakan oleh Kemenak. Tapi kalau misalnya kita mau tampil acara gitu ya, kalau kita mau pakai bayati dulu sebagai lagu pertama, kita nggak harus mulai dari kolor. Kenapa kita harus kolor di lomba? Karena aturannya memang harus dari rendah. Tapi kalau acara kan nggak ada jurinya ya. Jadi kita boleh menggunakan bayati langsung nada tingginya misalnya. Atau nggak pakai bayati sama sekali, yang suka-suka kita gitu, nggak ada yang menilai. Tapi kenapa dia harus menjadi dasar? Sejauh ini seperti itu. Mungkin kalau misalnya aturannya diubah dari Kemenak, kita bisa tuh menggunakan lagu lain. Ini karena Kemenak aturannya seperti itu gitu. Karena kalau dilihat Kemenak RI ya, dia juga berkiblat ke penampilan-penampilan kori dari Timur Tengah. Khususnya itu adalah Mesir. Kalau teman-teman sudah belajar ilmu nafom di kampus, pasti kan ada ya sejarah perkembangan ilmu nafom, kan? Nah, itu kan pasti ada tausyikh-tausyiknya gitu ya. Dan di sejarah itu juga kenapa irama-irama ini hadir itu berkiblat dari budaya orang Arab kan. Orang Arab itu kan mereka kayak India, lagi sedih nyanyi, ya kan? Lagi kecewa nyanyi, ya kan, capek nyanyi. Nah, salah satu sejarah ilmu nafom itu kan ketika orang-orang Arab itu mereka belum diperkenalkan dengan Islam, sebelum Islam datang, mereka kan bikin syair-syair kan, jadi ungkapan hati mereka. Nah, Islam itu datang, Rasulullah itu berusaha gimana caranya nih biar dia tetap mengenali budaya Islam, tapi juga tidak meninggalkan budayanya. Jadinya syair itu diganti dengan ayat Quran. Nadanya dari mereka. Oh, Gitu. Sama kayak Wali Songo. Kita di Indonesia, Wali Songo itu kan mereka dulu kan sebelum Islam datang ada Hindu dulu kan. Iya. Nah, Hindu itu kan bakar dupa. Oh iya. Di Bali kamu tahu kan, Bali itu ada bakar tuh, hampir setiap rumah kan ada dupa-dupanya. Nah, itu kan budaya Hindu tuh. Iya. Nah, sekarang kan tahlilan kita itu kan masih ada bakar-bakar kemenyan. Sebagian komunitas itu masih ada. Nah, itu sisa-sisa budaya Hindu, tapi bacaannya bukan lagi puji-pujian terhadap dewa, tapi sholawatan, terus barzanji atau ayat-ayat Quran. Dan akhirnya keberadaan dupa atau kemenyan itu kan buat mengharumkan ruangan, ngusir nyamuk gitu. Cuma masih ada tuh sisa-sisa budaya. Nah, sama kayak ilmu nafom. Lagunya adalah lagu yang dibawa jauh sebelum Islam datang, tapi kontennya berubah menjadi ayat Quran gitu. Jadi kembali lagi, si Mesir itu biasanya penampilannya juga diawali dengan bayati gitu. Makanya Indonesia berkiblat juga kepada Mesir gitu. Dan aturannya sampai saat ini belum berubah. Kalau mau tampil lomba, bayati menjadi wajib. Masya Allah. Sebagai lagu pertama. Alhamdulillah, Gitu. ilmu baru ya. Jadi kebudayaan yang dibawakan dengan Islam, dengan Iya. keislaman seperti itu. Betul. Alhamdulillah sudah terjawab. Dari Kak Anggi ada mau pertanyaan lagi? Mau tanya deh. Ustazah, lagu bayati ini cocoknya dipakai di ayat-ayat yang seperti apa? Karena lagu bayati ini adalah lagu awal, terus masih syahdu gitu ya. Biasanya ayat-ayat yang cocok dibawakan dengan lagu bayati ini ayat-ayat tentang keagungan Allah, terus pesan-pesan mendalam dari Allah, misalnya kayak ada
motivasi-motivasinya, atau ada apa namanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keesaan Allah. Cuma kembali lagi ya, kalau di per-MTQ itu kadang ayatnya kan beda-beda ya. Ada ayat yang pertama itu udah tentang siksaan, terus kembali lagi tuh ke aturan harus pakai bayati. Jadi itu yang masih perlu di apa ya, enggak dirombak, tapi kayaknya perlu dipertimbangkan lagi gitu dalam lomba itu. Kalau bisa ditentukan tuh ayat yang ini pakai lagu apa. Itu kan idealnya seperti itu ya, jangan sampai kayak lagu sedih dibawakan ke ayat siksaan gitu kan. Terus kayak harusnya kamu nggak boleh kayak gitu, tapi kamu gitu kayak gini ya. Terus kayak Jadi bahagia. iya, neraka itu panas loh. Kan nggak cocok ya. Nah padahal kan kita udah tahu kayak Bayati cocok keagungan Allah, hal-hal yang bersifat kesadaran gitu ya, kayak kontemplasi kayak gitu. Harusnya sih dibawanya idealnya pilih ayat-ayatnya ya. Tapi nanti kalau di lomba beda lagi ceritanya gitu. Tetap menekankan kuat yang wajib di awal dan di akhir itu. Dan padahal dalam penilaian itu ada kesesuaian lagu dengan ayat. Cuma sampai saat ini tuh belum maksimal diterapin lagi. Padahal itu ada poinnya. Mungkin nanti kalau kalian semakin berkembang keilmuannya, terus menjadi bagian dari lembaga pengembangan tilawatil Quran, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan untuk buat keputusan baru. Kita belajar dulu Gitu ya. Jadi ya tentang keagungan Allah, terus apa namanya, kontemplasi, kesadaran, kayak gitu lah. Oke, jadi untuk Irama Bayati ini untuk ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah ya Ustaz. Jadi irama-irama itu berbeda-beda karakteristiknya dan untuk ayat apa aja yang dibawakannya, seperti itu ya Ustaz ya. Oke, alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup. Oke, cukup. Kalau sudah cukup, kita langsung aja. Kita praktek langsung bersama Ustazah Mastia bagaimana sih irama Bayati yang benar dan yang baik dari awal ya Ustazah ya. Oke. Oke, teman-teman, kita buka surah Al-Fatihah biar lebih mudah ayatnya ya. Nah, sekarang kita mulai dengan isti'adzah atau ta'awudz bersama-sama, tapi aku contohin dulu baru kemudian teman-teman ikutin. Teman-teman yang nonton video juga boleh ikuti di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah bagus-bagus deh suaranya, Masya Allah. Ini bayatil qorob. Jadi ta'awudz itu udah terhitung bayatil qorob. Bayatil qorob, bayati yang paling rendah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bayati juga ya, dan masih kategori rendah. Nah sekarang masuk ke ayat pertama. Alhamdulillah, dengan mengulang bayatil qorob juga. Jadi bayatil qorob itu dari ta'awudz, basmalah, dan ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku ulangi lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil
Sekarang kita masuk ke tingkatan berikutnya, namanya nawa. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengerin lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Ingat, namanya tingkatan nada, berarti itu semakin tinggi. Ya. Maliki yaumiddin. Dengerin lagi. Ini namanya Husaini. Maliki yaumiddin. Tarik nafas dulu ya. Maliki yaumiddin. Oke, coba Syifa. Nanti ditemenin sama aku. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Bagus. Oke. Itu namanya Husaini. Sekarang kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Kalian yang kenceng ya. Oke, abis ini dikirim ke luar negeri nih. Ya, 1, 2, dengerin dulu lah. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, tarik nafas yang kencang. Tarik nafas yang banyak, perutnya yang kencang. 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kalau nada rendahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba pakai nada rendah. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini namanya jawab. Sisa 1 lagi. Ini kalau biar teman-teman bisa ikutin, aku juga pakai nada rendah aja. Ihdinas siratal mustaqim. Dengerin lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal. Gitu, naik ya. Asik. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim.
jawabul jawab. Misalnya kita mau pakai bayati tutup nih, gimana nih? Kita mengulang ayat yang sama, ihdinas siratal mustaqim, lagunya bayati variasinya begini. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tuh kalau dia langsung turun, apa namanya? Lagi menyambut sodaqallahnya, sodaqallahul azim. Jadi rendah dia. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Nah, gitu, masya Allah. Udah bisa jadi Korea internasional. Amin. Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah sudah memberikan waktunya untuk mengajarin kita tentang irama bayati. Irama benar. Irama dan Atau? lagu bayati. Berarti paham ya. Iya, lagu dan irama bayati. Kalau nada gimana? Ayo nada itu. Nah, nada itu naik turun atau nada rendah. Tinggi dan rendah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sekali lagi kita semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah telah mengajarkan kita semuanya dan juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.